Hai, Assalamualaikum. Balik lagi ke channel Hani Apriliwi Rahman. Hari ini saya akan menampilkan konsep dasar kecerdasan artifisial dengan materi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, Ibu Hani akan menyampaikan beberapa pembelajaran coding, konsep dasar kecerdasan artifisial dengan materi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebelum itu kita berdoa, akan dipimpin oleh Agiska. Agiska, silakan memimpin. Ibu akan absen hari ini. Yang hadir tunjuk tangan ya. Apipah, Apika, Amira, Aisyah. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, anak ibu semuanya masuk. Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah semuanya sehat. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Alhamdulillah, sudah siap belajar? Ya, alhamdulillah. Sebelum itu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya diharapkan berdiri. Untuk menambah semangat kalian lagi, Ibu ada ice breaking. Yeay! Kita lakukan bersama-sama ya. Ya, ayo berdiri. Yuk, 3, 2, 1, siap, throw, 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 throw. Yuk, yang semangat. Yuk, bagus. Ayo, bergerak kembali. Tarik, tarik, tarik. Yeay, bagus. Lanjut, lebih keras lagi. Putar, 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 putar. Yuk, putar, putar, putar. Bagus, excellent. Dua tangan. Pukul, 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 pukul. Yuk, penutupan. Tepuk tangan semuanya. Ya, anak-anakku sekalian, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kali ini kita memiliki motivasi nih. Robotik telah memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi produktivitas serta meningkatkan keselamatan di berbagai sektor kehidupan manusia seperti industri rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pertanian. Ya, untuk pembelajaran sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan pembelajaran yang sebelumnya tentang pengenalan pola? Ya, di sini Ibu akan mengaitkan pembelajaran sebelumnya, perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Kecerdasan
artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, tapi untuk kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Ya, anak-anak ibu, perhatikan. Apakah kamu pernah melihat benda-benda ini? Pernah. Bisa sebutkan apa saja benda tersebut? Ya, mana yang menggunakan mesin? Blender. Yang menggunakan listrik dan mesin adalah blender. Mana yang menggunakan baterai? Jam. Mana yang menggunakan ini cahaya matahari? Kalkulator. Ya. Anak-anak ibu, kalian tahu anomali-anomali apa ini? Ya, bisa disebutkan? Ada tungtung sahur, ada talalele, terus cappuccino, lalu satu lagi balerina cappuccino. Bagaimana anomali yang dibuat? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ini menggunakan AI atau menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, kalau yang ini, apakah kalian pernah melihat alat-alat ini? Ada smart sensor lampu, ada apa itu? Google Assistant, dan ada robotik. Nah, ada yang pernah lihat? Google Assistant yang ada ya di HP ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta dapat memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh mesin non cerdas dan contohnya dengan benar. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat membedakan prinsip kerja mesin cerdas dan non cerdas dengan tepat. Aktivitas kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan belajar menggunakan kegiatan unplug, permainan kartu mesin cerdas. Siswa mengelompokkan kartu-kartu benda, mesin cerdas dan non cerdas dalam kelompok. Lalu kegiatan plugnya demonstrasi menggunakan aplikasi animated drawing dan diskusi juga presentasi. Berikut tayangan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps,
Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, atau Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Anak-anak ibu sekalian, mengapa mesin dikatakan cerdas? Karena memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Lalu, apa yang membedakan dengan mesin non-cerdas? Nah, di sini ada cara kerja, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Dari mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Akan tetapi dari mesin non-cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Bagaimana cara kecerdasan artifisial bekerja? Ya, caranya dengan in, proses, dan out. Bukannya berupa data, prosesnya itu melalui pelatihan model. Lalu hasilnya dari prediksi dan output lainnya. Di sini bisa diperhatikan data bisa dicari dari pertanyaan, perintah, suara, teks, dan gambar. Lalu prosesnya berupa algoritma kecerdasan artifisial atau KA. Nah, luarannya, prediksi dan output lainnya itu dari keputusan hasil karya seni, prediksi, dan saran. Mengapa mesin dikatakan cerdas? Mesin dikatakan cerdas jika memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, sudah mulai ngantuk? Sudah mulai? Yuk kita ice breaking dulu. Kita ice breaking sebentar. Kita sebutkan seperti ini cara bermainnya. Ya, perhatikan. Ice cream menyebutkan warna. Ini warna apa? Merah. Aturan sederhananya sebut warnanya dengan
dimulai oleh Mia. Ya, di sini Ibu akan membimbing diskusi kalian seperti apa. Jadi, lembar kerja yang akan kita kerjakan adalah lembar kerja mesin cerdas dan non cerdas. Bermain kartu mesin cerdas dan non cerdas. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah gunting beberapa gambar di bawah ini. Lalu manakah yang merupakan mesin cerdas dan non cerdas? Lalu nanti kalian akan tempelkan pada lembar yang akan Ibu berikan. Setelah itu, jika sudah selesai, kalian akan mempresentasikan. Boleh secara bersamaan atau diwakilkan. Begitu ya? Siap? Baik, di sini Ibu Hani akan memberikan lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Baik, kelompok 1 sudah pegang kertasnya. Ya, boleh didiskusikan bersama teman-temannya. Untuk kelompok 2, ya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, kelompok 1. Jangan cerdas apa saja. Ada remote, ada magical, ada kulkas. Yang cerdas apa saja, Mira? Ada GPT, voice, terus apa lagi? Google Map, Google Translate, pintar. Boleh ditempelin langsung. Mira, yang rapi ya, nempelinya ya. Saya. Ya, Pak. Iya, baik, anak-anak Ibu semuanya sudah siap untuk presentasi? Sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Apakah ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, yang termasuk mesin cerdas yang mana? Google Maps, Google Translate, Google Search, GPT, Google Ekonom, Ya. Lalu yang bukan mesin cerdas atau mesin non cerdas yang mana, Kak? remote, TV, kulkas, mesin cuci, rice cooker, microwave. Mesin tersebut dikatakan mesin yang cerdas. Ya, silakan lagi sekarang. Karena menggunakan kecerdasan AI. Iya. Lalu kenapa mesin tersebut tidak termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Kenapa lagi sekarang? Karena tidak menggunakan kecerdasan AI. Iya. Lalu menggunakan apa saja kalau tidak menggunakan kecerdasan AI? Mesin apa? Menggunakan listrik. Terus Baterai. demikian. Ada yang mau ditambahkan? Ya. Ya. Beri tepuk tangan apresiasi untuk kalian. Hebat.
kedua. Ya, kelompoknya Mia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Mana yang merupakan mesin cerdas? Ada Google Translate, ada Google Map, ada Google Search, mobil otonom, ada GPT, dan ada Google Assistant. Ya. Lalu mana yang termasuk mesin non cerdas? Ada mesin cuci, ada kulkas, TV, dan oven, dan rice cooker. Ya. Bu mau tanya nih, udah bagus jawabannya. Ibu mau bertanya, kenapa mesin tersebut dikatakan mesin cerdas? Karena ya, karena menggunakan ini jelas soalnya. karena menggunakan kecerdasan AI. Iya. Lalu kenapa mesin tersebut dikatakan mesin non cerdas? Karena tidak menggunakan kecerdasan AI, Iya, tapi menggunakan apa? listrik atau baterai. Iya, betul. Teman-teman, demikian dari hasil diskusi kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak ibu sudah mulai mengerti apa itu kecerdasan AI, mesin cerdas, mesin non cerdas. Ya, alhamdulillah. Tugas mandiri ini, ibu menginginkan kalian dapat mengenali dan mengevaluasi peran AI dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 alat digital yang kamu pakai dalam seminggu terakhir ini. Lalu, menurutmu mana yang memakai AI? Jelaskan alasannya. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu merasa terbantu atau terganggu oleh AI? Jelaskan. Dan terakhir, gambarkan 1 alat AI yang kamu impikan di masa depan. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai? Alhamdulillah. Yuk, tugas mandirinya, LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Untuk merefleksi pembelajaran kita kali ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, sudah belajar tentang apa saja kita hari ini? Ya, Ibu mau tanya kembali, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Tentang AI, belajar tentang AI. Apalagi ice breaking-nya seru nggak tadi? Alhamdulillah. Lalu, hal apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami? Wah, kenapa mobil otonom itu termasuk mesin yang cerdas? Ya, karena mobil otonom itu digerakkan menggunakan kecerdasan artifisial, menggunakan kecerdasan AI. Itu ya. Ya, untuk PR ditulis. Ada tugas untuk kalian, asesmen untuk di rumah.
3 macam mesin non cerdas yang ada di rumah kalian beserta fungsi dan cara kerjanya. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi